Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Aiman Yusuf Wicaksono dengan NIM 0545464111, program studi Sistem Informasi semester 3 Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas struktur data. Tujuan dari presentasi atau penjelasan ini adalah untuk memperhatikan sorting data menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan teknik merge sort dan counting sort. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai pembahasan pertama. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas merge sort terlebih dahulu. Di sini kita memerlukan dua fungsi untuk menggabungkan dan juga untuk mensorting setiap array. Jadi di awal fungsi merge sort kita akan memastikan jika panjang array harus lebih dari 2. Jika panjang array kurang dari 2 atau panjang array hanya 1, maka akan dikembalikan 0 atau hanya akan mengembalikan kosong. Setelah itu kita akan mencari nilai tengah atau indeks tengah pada sebuah array. Lalu membagi array itu ke dua variabel atau kedua array lagi dengan nama left dan right. Setelah itu kita akan menggunakan fungsi atau penjalanan fungsi yang bisa disebut dengan recursive function atau memanggil fungsi tersebut kembali. Jadi merge sort akan memanggil lagi hingga panjang array tersebut kurang dari 2 atau hanya 1 saja. Setelah itu kita akan menggabungkan hasil dari array menjadi array yang sudah terurut. Hasil ini akan ditentukan oleh fungsi merge atau fungsi menggabungkan. Di sini fungsi merge memerlukan 3 parameter, yaitu array tersebut atau array awal atau array yang sudah dibuat menggunakan merge sort tersebut. Setelah itu 2 bagian dari array tersebut, yaitu left dan right atau kanan atau kiri dan juga kanan. Di fungsi merge di sini kita akan menggabungkan dan juga membandingkan array-array tersebut agar bisa terurut. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan variabel dulu, yaitu i, j, dan k dengan value masing-masing yaitu 0. Setiap variabel akan mewakili setiap data atau setiap parameter. Atau sebagai contoh, i akan mewakili left, j dan akan mewakili right, dan k akan mewakili result atau hasil dari array yang sudah kita sorting. Jadi di sini pada penggabungan kita akan menggunakan looping while loop untuk memastikan i harus kurang dari panjang kiri dan j harus kurang dari panjang kanan. Setelah itu akan ada validasi jika array left pada indeks i lebih dari sama dengan array right dengan indeks j, maka result pada indeks k atau pada indeks k plus atau jika di sini adalah 0 yaitu 1 akan digantikan dengan isi dari indeks left akan digantikan isi dengan array left dengan indeks i plus atau sebagai contoh yaitu 1. Selain validasi di atas, array hasil akan dirubah yang semulanya yaitu kiri akan menjadi kanan. Setelah looping selesai, untuk memastikan data terakhir, jika kode dijalankan maka kode akan mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita bisa menjalankan kode yang sudah kita buat. Dan ya, kode berjalan dengan baik. Dari data awal yaitu seperti berikut, yang acak-acak, lalu diurutkan dengan merge sort, descending atau dari besar ke kecil seperti berikut. Dan ya, sebagai kesimpulan kode berjalan dengan baik dengan waktu eksekusi yang cukup baik juga. Analisa yang saya dapat kesimpulkan yaitu merge sorting ini sangatlah bagus untuk data yang kecil. Ini akan berdampak besar jika digunakan untuk mengeksekusi atau mengurutkan data yang lebih besar dari contoh ini. Ini akan sangat sulit jika menggunakan data yang cukup besar karena ini akan memakan banyak memori. Dan mungkin itu saja kesimpulan saya untuk merge sorting ini.
kita bisa langsung lanjut ke sorting selanjutnya, yaitu counting sort. Pembahasan selanjutnya yaitu counting sort. Di counting sort ini mungkin akan lebih sederhana daripada sorting sebelumnya, yaitu merge sort. Kita hanya membutuhkan satu fungsi untuk melakukan sorting. Pada awal kode di sini berguna untuk mengidentifikasi panjang dari array dengan deklarasi variabel n sebagai value dari panjang array tersebut. Untuk memvalidasi jika panjang array sama dengan 0, maka akan dikembalikan atau di-return kosong. Setelah itu kita akan menentukan range array hitungan untuk menghitung sorting. Setelah itu kita akan membuat dua variabel atau mendeklarasikan dua variabel, yaitu count dan output untuk menginisialisasi array hitungan dan juga output array atau hasil dari array. Selanjutnya yaitu looping yang berguna untuk memodifikasi array untuk menentukan posisi akhir. Selanjutnya itu looping untuk menghitung setiap kemunculan elemen. Setelah menghitung kemunculan elemen, kita akan menentukan posisi akhir dari looping atau dari array. Dan looping terakhir untuk menempatkan posisi array agar berurutan dari yang terbesar ke terkecil. Setelah itu kita akan mengembalikan hasil dari array yang sudah kita urutkan. Kita bisa langsung menjalankan kodenya untuk mengetes apakah kode berjalan dengan baik. Dan ya, kode berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Dari data awal yang semula seperti berikut menjadi seperti berikut, yaitu diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Pada kesimpulan ini, menurut saya counting sort sangat bagus jika mengurutkan data yang kecil, karena menggunakan algoritma frekuensi, tidak menggunakan algoritma perbandingan. Dan ya, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kita telah sampai di akhir presentasi atau penjelasan. Sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kode yang kita praktekkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau kita harapkan. Demikianlah presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah struktur data ini. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan bagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.